tunggek-tunggek tuh kalau digolongkan dari sudut pandang Bali jadi adalah rencangan ya, bisa dibilang ini bagian dari foto gitu ya, foto samar seperti itu. Om Swastiastu. Halo semutan, ketemu lagi di channel Dunia Balian. Ya, seperti biasa kita selalu mengulas hal-hal misteri urban legend yang terjadi di kehidupan kita. Baik, tema kali ini kita akan membahas seputaran hantu. Sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian mungkin. Dan dari zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah gimana ya? Udah nggak tabu lagi hal-hal seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin masalah hantu, hantu di sini itu banyak dari sebuah nama atau enggak berupa atau bentuk. Dan kali ini kita akan membahas cukup satu saja. Nggak asing ialah hantu kuntilanak. Oke, di sini kami sudah bersama praktisi kami yang akan menemani untuk membahas atau mengulas putaran hal-hal misteri yang bertema dengan hantu. Oke, ikuti terus Dunia Balian. Ya, semutan, kita sudah bersama praktisi yaitu Bu Adi. Ya, saya sendiri. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai ya mengenai tentang Mbak Kunti ya, Bli. Ya, karena kemarin kita nge-explore tuh kita diganggu sama sosok Kunti gitu ya, Bli. Karena namanya udah nasional, terkenal di seluruh wilayah. Jadi kali ini kita akan mencoba mengulas apa sih Mbak Kunti, siapa sih dia. Ya. Oke, Bli, langsung saja. Itu sosok Mbak Kunti itu bagaimana ya biar bisa jelas itu. Jadi gini, Bli, kalau dari pandangan saya kan Kunti umum ya kalau di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia tuh mitosnya tuh kuntilanak itu adalah sosok wanita yang meninggal bersama janinnya dan menjadi hantu penasaran yang bernama hantu kuntilanak seperti itu. Itu ya. Ya, kalau di di Indonesia secara umum kan pengertiannya seperti itu, Bli. Nah, kalau menurut pandang spiritual saya sih kuntilanak adalah hantu perempuan yang mendiami suatu pohon kayak gitu, Bli. Jadi ada pohon besar, mungkin energinya bagus sana, dan sosok perempuan kuntilanak itu bisa diam di sana gitu, Bli. Jadinya kalau pandangan spiritual saya seperti itu, Bli. Oh, seperti yang pas waktu kemarin kita explore, Bli, ya, di bangunan kosong itu. Ya. Kan kita sempat menggambarkan nih suatu simbolis atau menggambarkan perawakan sosok Kunti ini. Itu memang seperti itu ya wujudnya, Bli. Jadi gini, Bli. Kalau dari sudut pandang saya kan saya melihat dari mata batin saya kan seperti itu yang kita temui kemarin. Jadinya saya akan menggambarkan seperti itu. Mungkin ini masalah sudut pandang ya, Bli. Sama seperti gunung, kalau kita melihat dari satu sisi dan orang lain melihat dari sisi yang lain kan pasti beda, Bli. Jadi kalau yang saya lihat memang seperti itu, wanita rambutnya panjang sampai ke bawah tanah gitu, bahkan panjang banget saking panjangnya dia. Dan memakai baju memang baju putih gitu. Terus mukanya seram dan ada darah-darahnya kayak gitu, Bli. Oh, yang kayak di kamar kemarin ya? Iya, betul. Oh, yang ya, darah sendiri. ada darah-darahnya kayak gitu, Bli. Dan ada juga nih Kunti merah gitu. Ini memang berwarna apa? Memang perwujudannya beda-beda ya? Kalau warna sih mungkin kalau bilang Kunti merah ada Kunti kuning, mungkin Kunti hijau kayak gitu ya. Biru bisa Iya, bisa. kan merah Mejiku Hibiniu gitu ya. Kayak permainan dulu ya, Iya. kan? Magic Baby ini ada warna-warninya Iya. gitu kan. Ya, mengenai ke Kunti merah ini. Itu merah apa sih? Kan orang penasaran bajunya ya merah nggak gitu mungkin kan. Kalau bilang Kunti merah emang terkenal ya, kan ada filmnya Kunti merah itu lebih. Filmnya sampai ya. Iya. Jadi kalau pandangan spiritual saya, Kunti merah itu adalah sosok Kunti ya yang mempunyai aura merah di sekelilingnya gitu ya, Bli. Nah, di sekelilingnya tuh kayak ada energi merah-merah kayak gitu. Dah, Kunti merah itu mempunyai tujuan jahat ya. Nggak bisa dibilang jahat karena dia bertujuan untuk balas dendam ke manusia atau seseorang seperti itu, Bli. Tergantung apa ya? Tergantung lingkungan jadinya nih, kalau misalkan ada orang yang datang berbuat buruk istilahnya, misalkan dia langsung hadir dengan sosok merah seperti itu. Bisa, karena mungkin kalau dia tuh berbuat negatif di suatu tempat. Nah, kayak yang kemarin kita di video kita kan ada memang manusia yang memanfaatkan bangunan kosong sebagai media untuk berbuat negatif, dia akan berubah menjadi sosok Kunti merah gitu ya, Bli. Jadinya dia akan mengganggu dan mungkin saja bisa membalas dendam kayak gitu ya, Bli. Karena rumahnya digunakan sebagai sarana untuk berbuat negatif gitu, Bli. Ya, jadi seperti itu ya, Bli.
Dan untuk secara wilayah kan beda-beda, tapi untuk khususnya di Bali itu apakah ada sih sosoknya? Nah, kalau di Bali ya beli ya, kalau di Bali sih saya katakan ya, kalau dari pandangan spiritual saya yang kalau di Bali sih namanya kayak saya sebut itu adalah Legek Tunggek beli. Ya, jadi Legek Tunggek itu kalau digolongkan dari sudut pandang Bali, jadi adalah rencangan ya, buto, bisa dibilang dari bagian dari buto gitu beli ya, atau wong samar seperti itu. Terus seperti wujudnya juga sama. Ya, wujudnya sama ya. bisa sama dan apa namanya sosok wanita juga berambut panjang sama juga kayak Kunti gitu nih, tapi tempatnya di suatu pohon yang angker kayak gitu nih. Mungkin karena bentuknya mungkin nggak ada yang beda ya. Kita tahu di Bali beda, di wilayah lain kayak di luar Bali, Jawa beda lagi. Beda mungkin kalau di Bali penamanya aja yang beda, bukan bajunya. Kalau mungkin di Bali kuntilanaknya pakai kebaya tuh mungkin enggak tidak beli ya. Sama juga seperti itu ya. Dan identiknya itu kan orang bilang di atas pohon bergelantungan gitu. Apa memang di pohon sih sebenarnya? Kalau Kunti itu memang apa namanya memang suka gitu loh, diam di atas pohon gitu loh beli, karena apa ya beli, memang energi yang dia cari itu memang suka di tempat yang ada pohon besar ya, dan apa rindang gitu ya beli ya, banyak daunnya kayak gitu. Jadinya dia tuh suka diam di sana dan kakinya bergelantungan kayak gitu beli. Serem sekali ya. Iya benar. Membayangkan lewat bawa motor sendiri apa teh iya bergelantungan itu. Itu dah kayak gitu beli. Jadi memang apa namanya, memang tempatnya di sana kayak itu beli. Emang khusus apa memang dominan? Dominan tuh lebih ke tempat pohonnya. Kalau dari jenis hantunya sih memang kalau Kunti kan banyak hantu ya, bisa dibilang kayak ada poci kan itu, ada genderuwo kayak gitu. Jadinya beda-beda gitu beli. Ada yang kalau Kunti memang identik dengan pohon kayak gitu beli. Kalau poci mungkin identik dengan pohon pisang kayak gitu beli. Kalau pohon pisang pasti ada poci kayak gitu beli. Kalau genderuwo mungkin identik dengan batu besar kayak gitu beli. Ya. Pernah juga dengar cerita di kuburan ada Kunti. Tapi bukan Kunti sih. Ada orang yang melihat kayak kain aja naik itu. Itu apa hubungannya? Ada hubungannya dengan Kunti ya? Enggak gitu. Mungkin banyak, karena banyak sosok hantu wanita yang menyerupai Kunti gitu loh beli. Menyerupai juga ya, bisa jadi kan itu, apa bisa jadi makhluk yang lain kayak gitu beli. Karena nalar manusia itu udah apa ya, diapalin dengan sosok nama udah viral, berubah jadi gitu. Iya, karena kayak gitu dah. Karena kita kan sebagai manusia bisa menggambarkan terbatas gitu beli. Kita jadi oh itu Kunti ya, udah Kunti aja kayak gitu. Putih Kunti. Iya kayak gitu. Gua tahu tuh bukan ya ini kan. Kunti, ya. Karena kita kan kemarin nge-vlog memang apa namanya interaksi terus mediasi juga sangat panjang prosesnya beli. Dan diganggu oleh sosok Kunti itu juga trouble juga ya. Karena apa? Kita juga sampai hampir 2 jaman apa minta izin bisa untuk bikin video di sana gitu. Waktu perjalanan kita kemarin itu kan panjang ya, bisa dikatakan panjang sampai naik ke lantai 2. Katanya ada yang mau berinteraksi. Iya gitu. Mbak Kunti itu mau ngomong, misalnya istilahnya komunikasi ya. Kita ke bawah jadinya kan. Jadi gini beli, apa namanya? Saya kan di sana menarik energi gitu loh ya. Jadi karena Kunti merah ya kan ya, aku penasaran gitu loh. Gimana sih, apa sih pesan-pesannya dia, kenapa sih dia bisa berubah menjadi merah gitu loh. Jadinya kan supaya teman semutron yang nonton video ini juga tahu gitu loh. Jadi kalau Kunti udah berwujud merah itu berarti ada orang yang melakukan hal negatif di tempat itu kan. Berarti untuk kemarin tuh bisa kan Mak Kunti itu ingin memberikan suatu pesan-pesan kepada kita dan publik juga kan, supaya menjadi pelajaran lah buat kita. Makanya kita disuruh berinteraksi dulu kan. Iya benar nih. Ini antara percaya dan tidak percaya kan kembali lagi ke kita masing-masing yang menonton ya. Dan dimanapun ya Bia, pasti dimanapun sebenarnya ada gitu loh, kita hidup berdampingan kayak gitu kan. Jadinya gimana kita saling menghormati ya. Contoh kalau kita suka traveling gitu ya, kita main kemana terus kita kebelet kita pengen buang air kecil tuh misalnya, usahakanlah permisi dulu gitu loh. Misalnya kita lihat pohon, kita dibeli pohon, usahakanlah permisi dulu, karena itu kan tempat nggak kita kenal gitu loh. Siapa tahu itu kerangker, siapa tahu itu keramat, biar kita nggak apa namanya pamali lah bisa dibilang. Tapi nggak harus mengenal sore atau malam, itu kan sama. Iya sama aja beli. Yang penting etika kita sebagai manusia agar bisa lebih baik daripada hantu kayak gitu beli. Karena pepatah pernah mengatakan beli, manusia itu bisa lebih kejam daripada setan beli. Benar gitu. Dan tata cara untuk
minta informasi atau minta izin itu bagaimana ya biar semata itu tahu. Misalkan kita mau buang air kecil sembarangan, kita nggak tahu kan tempat di mana aja, bagaimana ya cara mengucapkan izin lah istilahnya, karena kita percaya. Mungkin kalau saya bilang sih sesuai dengan kemampuan ya Kita ya ya gimana sih mintanya permisi gitu, ngomong permisi. Saya kalau bahasa Balinya nyelang margi ya kayak gitu ya, supaya kita bisa menjaga etika kita sebagai manusia, bahwa kita tuh lebih tinggi derajatnya daripada hantu kayak gitu. Mungkin ada suatu kesimpulan yang bisa dibuat nih atau pesan-pesan gitu. Kalau pesan-pesan yang saya sampaikan sih kemarin yang bisa saya anggap sebagai pelajaran sih ya, semeton teman-teman yang menonton, jangan pernah memanfaatkan tempat kosong sebagai media berbuat yang negatif. Walaupun tempat kosong, Iya. tetaplah jaga etika kita sebagai manusia, bahwa kita itu tunjukkan lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang di bawah. Cuma itu aja. Ya kita lebih menekankan ke etika beliau, karena memang sepele kedengarannya tapi memang sangat berarti sekali kan. Ya benar nih. Yang kita bisa ambil dari pembahasan kita kali ini, Mbak Kunti atau bisa dikatakan dengan hantu Kunti itu adalah makhluk yang menyerupai seorang wanita, Ya, sosok wanita. ya, dan semua makhluk pun diciptakan sama Sang Maha Kuasa atau bisa disebut dengan Tuhan kita. Betul nih. Jadi hal yang bisa dipetik dari ulasan ini yaitu marilah kita beretika dengan baik dan sopan, berperilaku yang positif, saling menghargai kesesama makhluk meskipun makhluk tersebut tidak kasat mata. Jangan Ya. pernah memanfaatkan tempat, sekalipun itu tempat kosong, dijadikan sebagai media berbuat negatif. Ya seperti itu ya, semoga bisa dipahami dan semoga ulasan kali ini adalah bermanfaat Ya, ya. bagi para semeton yang menonton Ya. video ini. Oke Bli, karena waktu sudah memadai, Sudah malam ya, sudah malam sekali. kita tutup aja. Bli. Yuk, apa kita dengan santai Bli? Ya. Om Santi 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 Om. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus Dunia Balian. Tetap jaga alam bawah sadar.